Tanggal 17 Agustus hari ke-230. Bacaan Yeskel pasal 12-15. Tanda dan khotbah. Garis besar, Yeremia memanfaatkan pengajaran melalui objek secara luas dalam perannya sebagai nabi. Sementara itu, Yeskel menggunakan perumpamaan dramatis, pertanyaan-pertanyaan ilahi yang dirancang untuk membangkitkan rasa ingin tahu para pendengar, serta memusatkan perhatian mereka pada peristiwa-peristiwa mendatang di Yerusalem. Yeskel melakukan tindakan yang kuat dengan mengemas barang-barang rumah tangganya dan pergi ke tembok kota, di mana ia menggali lubang dan melewatinya. Ini melambangkan masa depan pengasingan dan kehilangan yang akan dialami oleh penduduk kota, dengan semua yang mereka sebut sebagai rumah mereka. Renungan harian. Dalam pasal 15, Yeskel membandingkan Yerusalem dengan pohon anggur yang tidak menghasilkan buah. Meskipun pohon anggur sejatinya adalah tanaman merambat yang potensial menghasilkan buah, jika tidak menghasilkan buah, pohon anggur tidak memiliki nilai lain. Penduduk Yerusalem dianggap tak bernilai oleh Allah karena dosa dan penyembahan berhala mereka. Seperti pohon anggur yang tidak menghasilkan buah, mereka ditanam di tanah untuk menjadi bukti bagi nama Allah. Tetapi mereka gagal menghasilkan buah yang diharapkan Allah dari mereka. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlanjut. Mereka harus dibuang. Tindakan yang menyakitkan namun diperlukan bagi Allah untuk menyampaikan pesan, "Akulah Tuhan." Coba tinjau tingkat kemanfaatan Anda saat ini. Apakah Anda memperbolehkan Allah untuk menghasilkan buah roh dalam hidup Anda? Lihat Galatia pasal 5 ayat 22-23. Letakkanlah selembar daun di Alkitab Anda sebagai pengingat bahwa penghasilan buah bukanlah hanya gagasan yang bagus, tetapi menghasilkan buah adalah salah satu tujuan Anda sebagai anak Allah di dunia ini. Lihat Yohanes pasal 15 ayat 1-6. Karakter manusia dan kebun mereka menjaminkan jumlah penyiangan yang dilakukan selama musim tanam. Pendalaman. Bahasa isyarat. Yeskel pasal 12 ayat 1-6. Tindakan Yeskel adalah simbolis dari kehendak Allah dan kondisi umatnya. Coba lihat apakah Anda dapat mengisi bagian di bawah ini dengan 10 tanda yang diberikan oleh Yeskel yang dirancang untuk mengkomunikasikan 10 kebenaran ilahi kepada bangsa Yehuda. 1. Referensi pasal 4 ayat 1-3, tanda yang disebutkan. Kedua, referensi pasal 21 ayat 1-17, tanda yang disebutkan. Ketiga, referensi pasal 4 ayat 4-8, tanda yang disebutkan. 4. Referensi pasal 22 ayat 17-31, tanda yang disebutkan. 5. Referensi pasal 4 ayat 9 ayat 17, tanda yang disebutkan adalah. 6. Referensi pasal 24 ayat 1-14, tanda yang disebutkan adalah. 7. Referensi pasal 5 ayat 1-17, tanda yang disebutkan adalah. 8. Referensi pasal 24 ayat 15-27, tanda yang disebutkan adalah. 9. Referensi pasal 12 ayat 1-16, tanda yang disebutkan adalah. 10. Referensi pasal 37 ayat 15-28, tanda yang disebutkan adalah. Nama-nama terkenal di tempat-tempat yang tidak dikenal. Yeskel pasal 14 ayat 20.
Dalam kitab Yeremia, kita mengetahui bahwa jika Musa dan Samuel berdoa untuk Yehuda, Tuhan tidak akan mendengarkan. Lihat, Yeremia pasal 15 ayat 1. Sekarang dalam kitab Yeskiel, kita mempelajari bahwa bahkan jika Nuh, Daniel, dan Ayub tinggal di Yerusalem, kehadiran mereka pun tidak akan menyelamatkan kota. Lihat Yeskiel pasal 14 ayat 20. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.